Manusia dalam kehidupan ini kadang bersedih dengan sesuatu yang telah berlalu. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-huzun. Atau risau menghadapi masa depan yang akan kita lalui. Itu namanya al-hammu, yaitu kerisauan. Risau tentang akan sesuatu yang akan datang. Ada kan kadang-kadang risau gitu ya. Sedih dengan telah berlalu, risau dengan apa yang akan dihadapi. Besok umur sekian, apa yang nak saya makan. Rupanya belum sampai itu tak bisa lagi makan. Ya sah? Atau terlalu sedih dengan sesuatu yang tidak didapat. Karena diharap tak didapat, akhirnya bersedih berkepanjangan. Padahal sudah berapa bulan nikmat-nikmat yang lebih besar yang didapat. Setelahnya, menyesal kenapa tidak begini-begini. Itu namanya kesedihan yang selalu menghantui. Atau galau menghadapi yang sedang ada di depan mata. Ya, menghadapi yang di depan mata kita itu namanya al-ghammu. Namanya al-gham. Jadi ada ham, ada gham, ada huzun. Nah, dalam menghadapi hal seperti ini, apalagi kalau sampai mengganggu dan menghantui, ada zikir dari Nabi SAW yang menenteramkan. Karena sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, secara kaedah umum, Allah sudah katakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepadanya hati menjadi tentram. Tentu saja zikir yang diiringi dengan kepemahaman, penghayatan terhadap makna yang dibaca. Maka di antara yang diajarkan Nabi SAW seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ma qala 'abdun qat idza asabahu hammun aw huzun, tidaklah diucapkan oleh seorang hamba, ya tidaklah sekalipun diucapkan oleh seorang hamba, idza asabahu hammun, apabila dia merasa risau, au huzun, atau merasa sedih atas sesuatu yang terlewati, tidak dibacanya doa ini kecuali Allah, illa ashaballahu azza wa jalla hammahu, kecuali Allah hilangkan hamnya, kerisauannya itu. Wa abdalahu makana husnihi farahan, dan rasa sedih yang dia alami akan diganti dengan rasa senang dan gembira. Apa itu yang dibaca? Qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Wabnu abdik, anak dari hambamu juga. Wabnu amatik, dan anak dari hambamu yang perempuan. Tadi hamba laki-laki, hamba yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu. Madin fiya hukmuk, segala hukummu berlaku pada diriku. Adlun fiya qada'uk, segala keputusan qada'mu adalah adil terhadapku. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku memohon kepadamu dengan menyebut segala nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, baik yang engkau sendiri menyebutkan nama itu terhadap dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari hamba atau makhlukmu.
Atau ista'tharta fi ilmil ghaibi indak, atau ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau hanya engkau sendiri yang mengetahuinya dalam ilmu gaibmu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Engkau jadikan Al-Quran sebagai rabi'a qalbi, sebagai musim seminya hatiku, artinya keindahan dalam hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya yang memenuhi atau menerangi dadaku. Wa jala'a huzni, dan yang membuat kesedihanku hilang. Wa zahaba hammi, dan kerisauanku pun pergi. Illa azhaballahu azza wa jalla hammahu, kalau dia baca itu Allah Allah hilangkan hammahu, kerisauannya. Wa abdalahu makana huzni farahan, dan Allah ganti rasa sedih dengan rasa gembira dan senang. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanbaghi lana an nata'allama haula'il kalimat. Kalau gitu mesti kita pelajari kalimat-kalimat ini, doa ini atau zikir ini. Qala, Nabi berkata, ajal, benar. Yanbaghi liman sami'ahunna ayyata'allamahunna. Siapa yang mendengarkan ini mesti mempelajarinya. Mesti mempelajarinya. Kalimat Nabi SAW mempelajarinya mengandung makna memahaminya. Ya, kalau hanya sekedar membaca dan menghafalkannya, mereka tidak mengatakan nahfadhahunna, bukan menghafal saja, tapi mempelajarinya. Baik, kita pelajari. Kaum muslimin dan muslim, pertama ini janji dari Nabi SAW, itu janji dari Allah SWT. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Apa yang dijanjikan Rasul adalah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yaitu siapa yang membacanya, Allah akan hilangkan rasa risaunya. Rasa risau. Ya kaum muslimin, kadang-kadang kita risau. Sesuatu yang belum terjadi itu sering. Sahih tak? Ibarat ujian belum turun soalnya, sudah sibuk mikir jawabannya. Kalau belum ada soalnya, sibuk mikir jawabannya, ketemu. Ketemu? Kami sudah mengalami itu. Ya, ada suatu masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kita mau pergi rapat. Pas sampai di tempat rapat, tiba-tiba panggilan atasan datang. Langsung ke kantor. Yang bersama saya risau, Ustaz, gimana nanti kalau ditanyakan ini dan itu? Saya bilang, Ustaz, ibarat ujian, jangan pikirkan jawaban sebelum soalnya datang. Tidak ada gunanya mikirkan jawaban sebelum soal. Ada guna. Mikirkan jawaban, soalnya belum datang. Ada guna? Antum risau kalau tidak ada guna. Tidak akan ketemu jawabannya. Saya bilang, nanti kalau ditanya, kalau kita dapat jawabannya, kita jawab. Sah? Kalau tidak dapat jawabannya, kita minta perpanjangan waktu. Ya kan? Pak, kami tidak punya jawabannya, tolong beri waktu tambahan. Oh, tidak harus sekarang juga, kita bilang tunjukkan jawabannya. Minta tolong, tunjukkan jawabannya. Selesai. Kenapa risau sekali? Barang yang belum terjadi. Hanya sekedar kerisauan. Syaitan itu suka menakut-nakuti kita. Kalau saya pergi haji nanti habis piti. Besok makan apa lagi? Sah? Itu yang kadang-kadang bikin kita menunda-nunda. Bagi yang belum berbini. Kalau kita berbini nanti habis piti. Habis berbini apa akan dimakan lagi? Risau lagi kan? Kita belum menempuhnya tapi sudah risau. Sudah risau sekali. Kaum muslimin dan muslimat dimati Allah SWT. Ternyata sampai di atas. Ternyata dipertemukan dengan profesor-profesor dari pusat.
Yang kedua, diajak makan siang plus makan durian. Oh, udah lama kangen makan durian. Coba bayangkan. Coba kalau kita risau tadi Ustaz, makan tak nikmat, durian tak lezat. Sah? Makanya, alhamdulillah, tidak ada ujian. Tidak ada ujian. Selesai makan siang, makan durian, habis itu ramar-ramar sebentar, habis itu kita minta diri. Alhamdulillah. Kan nampak itu sebenarnya. Jangan risau sebelum datangnya. Dah datang pun tak boleh risau juga. Kecuali kita sama sekali tidak ada mengulang-ulang pelajaran sama sekali kan. Kita alhamdulillah setiap hari ke rumah Allah. Sebabnya setiap hari kita di bulan puasa Ramadan kita puasa. Pas ada kelebihan rezeki kita pula pergi umrah atau pergi haji. Dan ada sedikit kelebihan kita bersedekah. Entah apa risau lagi. Dan semua itu Allah janjikan. Haji tak bikin orang miskin. Sedekah tak mengurangi harta. Pergi ke rumah Allah tidak menghilangkan waktu, tidak menyanyiakan waktu, justru memberkahi waktu.